kabar nih? Baik. Mantap. Dari Bali nih lo? Dari Bali. Datang ke Jakarta lah. Puasa gak? Puasa. Dia udah lama gak ketemu di Bali terus. Bali, Bandung. Curang. Nah, harus kita sekarang ada di kontennya Connect dengan tema Ramadan Journey. Oke. Gitu. Jadi memang narasumber yang kita undang nih kemarin bercerita soal experience dia, perjalanan hidup dia melewati masa Ramadan ini. Biasanya kan ada cerita yang mungkin sentimental, spiritual. Nah, di sini lo cerita nih sama teman-teman Connect nih. Gitu. Kemarin udah ada beberapa narasumber seperti Elon Musk. Wah, ada kesini dia. LeBron. Pada puasa nggak tuh kira-kira? Enggak. Sama Andrea Pirlo kemarin terakhir. Oh, Pirlo. Harus, tapi ini konten kita nanti akan ada di Connect. Nah, Oke, Connect itu adalah konten platform yang beda dari yang lain karena memang ada reward apabila lu membaca artikelnya dan juga menonton videonya. Ada reward berupa koin, Connect coin. Gitu. Jadi memang pada lazimnya kan kita kalau baca news portal apa itu kan suka di-scroll, suka skip video. Gue mau intinya aja deh gitu. Nah, di sini bedanya lo kalau baca artikel dengan baik, lo tuh ada poin, koin itu kalau dikumpulin lo dapet reward dan itu ada hadiah TV sampai iPhone 14 dan juga motor, sepeda, gitu. Dapat ilmu, dapat hadiah tuh ya. Bener. Nah itu juga yang ngebedain di konten ini kita nggak ada hoax, nggak ada berita kriminal, gitu loh. Jadi emang positif lah, edukasi juga nih. Wah keren. Gitu, sabi. Seru. Hers, gue kan udah kenal kita hampir 5 tahun nih. Ya 5 tahun ya? Iya bener, di dunia visual artis, di dunia art, lo nih makin berkibar kalau gue lihat nih. Wah, mantap. Apalagi kita sempat ada project di pandemi ya. Buat Kobe Bryant tuh, sosial tuh juga tuh. Kalau misalnya lo merangkum dari kita kenal nih 2018 sampai sekarang, pencapaian apa aja yang membedakan lo dari tonton sebelumnya? Sebenarnya dari tahun ke tahun gue merasa gue masih ada di ranah yang ya udah, gue suka gambar, terus gue suka traveling. Dari hal-hal itu yang kayak ketika gue melakukan hal-hal itu tuh hal-hal yang semua datang kayak dengan sendirinya tuh, kayak semua tentang projectnya tuh sekarang lebih kayak ke movement, lebih kayak gitu-gitulah. Jadi bukan sekedar gambar aja gitu. Dan sampai sekarang pun gue merasa ya seru banget. Terutama kayak hari ini gue gambar di sini, di rumah susun, daerah rumah susun, terus ada lapangan basket. Gue ketemu lo, terus gue merasakan spirit yang sama ketika dulu kita pernah gambar di lapangan basket gitu. Hal ini sih yang gue suka gitu, dan gue datang kayak dengan warga-warga yang open dan mereka antusias melihat karya gitu-gitu, dan itu hal yang udah bikin gue kayak wah ini keren gitu. Excited gue gitu. Lebih kayak gitu sih. Nah sekarang kita bercerita soal si mural Black Mamba ini nih. Lo kenapa kembali memilih dia untuk lo jadiin objek di sini? Sejujurnya mungkin gue nggak terlalu tahu tentang Mamba mentality gitu. Tapi itu hal yang cukup menarik ketika gue melihat artikel tentang Mamba mentality gitu, tentang attitude si Kobe Bryant-nya itu. Gue suka dengan spiritnya dia, dengan semangatnya dia gitu. Betul. Ya attitude-nya sih yang kayak ngebikin tuh semua orang, ayo men gitu. Kita gerak, kita melakukan hal-hal yang emang semestinya lu lakukan gitu. Hal itu sih, spirit yang itulah yang lu suka ya? Karena gue suka. Iya. Kalau menurut lu gimana tuh Mamba mentality? Ya, Mamba mentality kan emang yang ngebedain dia dengan pembasket lain kalau menurut gue apa ya? Mental yang bisa diadaptasi ke dunia kerjaan. Ke pergaulan. Kayak contoh dia sempat punya quote, gue nggak suka bermain dengan orang yang manja. I cannot hanging out with lazy people, kata dia. Berarti kan dia
segitunya, sampai gue pernah lihat dia di interview di talk show Jimmy Fallon, ada apa Jimmy Kimmel gitu, dia nanya, lu tuh punya teman gak sih? Kobe jawab nggak punya, karena gue nggak punya orang yang obsesi kerjanya sama kayak gue. Wah, itu hal yang menarik. Itu hal yang menarik. Mungkin kalau orang nggak ngerti, wah sombong banget loh. Tapi kan itu cara dia untuk berambisi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya benar. Segala macam, dan cara dia mencapai sukses seperti itu, dan gue suka. Ya. Suka. No excuse gitu loh. Dan jujur hal itu juga sih sebenarnya kayak yang secara nggak langsung gue rasakan gitu. Karena emang kecintaan gue sama gambar sampai pada akhirnya tuh ngebikin semuanya tuh kayak ya gue terfokus sama gambar aja gitu. Dan terkadang hal-hal itu juga yang tadi terpikir mungkin gue tuh orangnya gimana. Tapi jujur gue gambar aja gitu. Gue sebenarnya ya udahlah orang mau ngomong gimana gitu, karena emang kesukaan gue gambar gitu. Betul. Kayak gitu sih. Kita masuk ke konteks Ramadan nih. Oke. Bulan puasa identik juga dengan hal-hal spiritual. Lu punya nggak harus kisah dalam hidup lo yang spiritual ini masih membekas di lo? Gue sebenarnya nggak pernah nih cita-cita kayak gini nih. Tapi ini nggak apa-apa ya gue cerita ya. Nggak apa-apa dong. Gue punya pengalaman ketika berhubungan sama hal-hal Ramadan lah. Salah satunya gue waktu itu gue pernah down lah. Gue tapi lupa momennya kapan. Itu berapa tahun lalu. Pas down itu gue sedekahin semua uang gue dengan ikhlas gitu. Dan gue kayak ngerasa ada keajaiban sih jujur. Ini terdengar lebay tapi gue merasakan gitu. Kayak sampai hari ini gue bisa melakukan hal yang gue suka dan hal itu seru gitu. Dan itu sih berkah dari hal yang tadi gue lakukan gitu. Itu satu. Terus kedua, gue pernah project sama La Liga. Tahu gue. La Liga ngemail gue ketika gue buka puasa. Itu puasa pertama gue di Bali. Widih. Itu gue inget banget. Gue buka puasa, terus ada email masuk dari La Liga. Gue baca, sudah buka puasa belum? Iya gitu tulisannya. Harus kata dia gini. Allahumma lakum wabika amantu. Nah, terus gue di email sama dia, terus ya udah dari situ kejadianlah La Liga. Dan sebenarnya poinnya juga bukan tentang banyak hal tadi ya. Poinnya tuh gue kayak gue ke daerah-daerah, gue kemana-mana, gue berusaha melakukan hal yang emang jujur, emang yang gue suka gitu, melakukan hal baik lah. Dari hal-hal itu sih kayak ada impact buat gue sendiri ataupun hal yang daerah yang gue datengin. Betul. Itu sih kayak gimana lebihnya ya? Jujur gue ibadah gue sih nggak terlalu bagus-bagus banget gitu. Gue nggak pandai lah ibadah. Tapi gue tahu cara berkelakuan baik lah. Hal itu sih kayaknya yang ngebawa hal-hal yang datang ke gua. Iya benar. Ya mungkin ketika gua datang gambar kayak gini, warga suka, antusias, anak-anak kecil pada ngelihat, mereka doain gua. Kita kan nggak ada yang tahu. Benar. Sesimpel pada prinsipnya kan kalau pepatah tua, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Benar. Jadi ya lu baik sama orang, lu juga pasti akan diperlakukan sama. Iya, dan emang jujur gue suka banget ngelakuin hal itu gitu, karena ya ketika gue waktu kecil gue sangat suka ngeliat orang kerja bakti gitu. Gue merasakan energi kerja bakti. Wah seru ya gitu. Nah ketika gue sekarang gue bisa gambar, gue datang ke daerah-daerah untuk gambar, yang gue rasakan tuh mereka interest sama hal yang gue lakukan gitu. Dan gue juga sering ngajak anak-anak kecil kayak ngobrol, terus gambar, nyoret-nyoret misalnya. Iya, gue sering lihat coret-coret nih gitu. Di Instagram lu tuh. Ini aja gue ada dikit. Oh lo ada kan di sini. Karena hal-hal itu menurut gue kayak kita nggak pernah tahu, mungkin hal itu yang jadi berkesan gitu. Betul. Karena gue pernah ada cerita, gue ketemu orang, dia nggak ngomong sama gue tentang cita-citanya dia, tapi gue tiba-tiba ngajak dia gambar. Jujur gue nggak tahu dia anak gambar atau bukan gitu. Dan ketika gue ajak dia gambar,
kebetulan temennya ini teman gue juga. Dia nelfon temen gue ini, dia nangis kalau cita-cita gue hari ini tercapai, gue bisa gambar di jalan. Dia bukan anak gambar. Itu hal kecil yang gue lakukan, sebenarnya gue nggak sengaja juga gitu. Karena ya gue bisanya gambar, gue ajak orang untuk gambar. Nah itu sih impact-nya kayak, oh ternyata segininya ya gitu. Perpanjangan tangannya ya. Iya, dan impact-nya iya benar-benar luar biasa sih. Dan gue nggak pernah ngeh juga hal yang gue lakukan itu, karena emang ya karena gue suka, gue kayak ngebagi spirit aja gitu. Kayak gitu sih. Gokil chatnya, detail banget nih, warnanya nyata. Karakter chatnya gimana nih Hers? Kalau gue ini kebetulan emang karena gambar pakai teknik mix media, jadi gue banyak pakai cat di gambar ini. Oke. Yang gue suka ketika gue pakai cat ini nih, warnanya tuh naik, kayak lebih terang. Itu satu. Terus blockingnya bagus yang gue rasain pakai cat ini. Jadi ketika ini backgroundnya warna hitam, biasanya gue kalau pakai cat terang itu gue 2 kali. Oke. Nah ini gue cukup sekali. Wah, dan gokil. Terutama warna kuning gitu. Warna kuning tuh warna yang biasanya kan warna susah ya untuk sekali. Gitu. Nah ini yang gue rasakan ini oke. Wah gokil banget tuh. Biar gue tebak, ini catnya pasti. Avian brand. Iya, gue pakai ini. Sunguard All-in-One. Sunguard All-in-One dari Avian brand, jagoan emang. Oke. Gue pakai mulu tiap tahun. Tiap tahun tuh? Udah 12 tahun. 12 tahun? Tiap bulan puasa. Biar orang bertamu, rumah gue fresh. Gue pakai ini. Seger ya gitu. jadinya. Avian brand, Sunguard All-in-One. Lu harus cobain cuy. Ini udah kebukti di belakang gue. Ini cat tembok yang bisa menahan sinar matahari 15 tahun. Sunguard All-in-One. Dengan teknologi UV Shield Pro, menolak 90% sinar UV matahari. Sunguard All-in-One, warna tetap cerah 15 tahun. Percaya Avian Brands. Gokil. Nah kalau misalnya kita bicara di luar experience deh, ini pandangan lo mengenai berkembangnya street art di Indonesia, menurut lo gimana? Perkembangan street art di Indonesia apa bertumbuh? Tumbuh banget, karena kita ngomongin dari segi banyak hal lah, festival, industri, itu semuanya tuh udah kesorot lah Indonesia gitu. Karena Indonesia kan juga kaya banget sama hal-hal yang kayak etnik. Kita tuh punya culture yang kuat. Itu yang ngejadiin kita tuh unik gitu. Dan hal-hal itu yang emang menarik banyak hal melihat Indonesia sendiri gitu. Dan pertumbuhannya sih sangat, yang gua rasakan aja, gua ngerasa sih emang sangat bagus sih di Indonesia. Kayak gitu. Kalau misalnya bicara apa yang lo kerjain, gue lihat dari tahun ke tahun lo selalu upgrade nih, alhamdulillah nih. Kolaborasi internasional, terus yang lo lakuin juga activationnya, mediumnya makin berkembang, segala macam. Gue lihat lo juga di Bali aktif banget. Di 2023 ini plan lo apa aja? Plan gue sebenarnya nggak banyak yang bisa gue share. Masih rahasia ya? Ya, tapi nanti lo akan buka di infotainment kan? Di insert? Di insert. Ya, gue tetap gambar sih. Gue tetap ngejaga hal itu tetap ada di keseharian gue lah gitu. Karena emang gue suka gambar gitu kan. Dan hal-hal kalau misalnya nanya, mungkin ada beberapa movement yang bakal berkembang banget di tahun ini gitu. Kayak contohnya dekat-dekat ini gue mau ada tour di lokal maupun di internasional lah, kalau berkenan dan gue ikut jadi bisa. Oh bukan, gue pikir kalau berkenan. Wih lancar, mantap Bars. Ya, lo harus gitu harus lo internasional, lo benar lo. Dan gue tetap pengen kayak gini juga gitu. Gue datang ke teman-teman kayak gitulah. Itu gue masih suka sama hal-hal kayak gitu. Ngobrol sama komunitas ya. Gitu. Sama warga. Karena banyak ide yang gue tangkap dari obrolan-obrolan di situ sebenarnya. Iya benar, dapat inspirasi ya. Banyak gue adaptasi. Iya. Gitu. Bener banget sih emang. Misalnya kita bicara Hersvan menjadi apa 5 tahun lagi? Wah, pertanyaannya gue nggak pernah tahu sih 5 tahun lagi gue jadi apa, tapi
Ya harusnya gue 5 tahun lagi gue Target lu deh, dengan Mamba Mentality ini lu harusnya tetap hungry. Lu ngelihat lu menjadi apa? Hersman 5 tahun lagi sudah berada di level yang gue tetap wild sih. gua harus. Dari segi art dan dari segi ya tentang kegiatan gue lah. Tapi upgrade pastinya dong, target itu dong. Pasti. Dan makin bermanfaat buat orang banyak. Iya. Mantap. Karena gue selalu ngerasa nih hari ini dan besok tuh ya besok kayaknya harus lebih oke dari sekarang. Ya. Itu sih yang ngebuat gue selalu mungkin bereksperimen gitu ya, contohnya di karya gitu misalnya. Hal itu sih kayaknya yang apapun ya, nggak soal gambar gitu. Soal pertemanan, gue tuh sering mengevaluasi diri gue sendiri gitu. Iya. Kira-kira tuh gue ada apa ya sama orang, ada apa ya sama gambar gue, ada apa ya sama sekitar. Nah, itu gue banyak diskusi kayak gitulah. Oke. Lebih sering introspeksi gitu. Iya, benar. Itu penting sih, biar mungkin kita tetap di daratan. Tetap di daratan. Benar. Ya, dan sebenarnya ini sebenarnya ada melenceng nih. Harus bulan puasa gini lo gambar-gambar gokil juga sih. Emang nggak aus lo? Aus bang. Aus lah. Aus ya? Aus. Iya dong, gue aja ngeliatin aus. Ya kalau gambar gue apalagi gue tuh sering minum yang manis gitu karena kan butuh gula kan. Jadi biar tetap stamina tetap oke gitu. Nah kalau yang manis untuk berbuka ya, gue udah pasti teh pucuk harum sih. Teh pucuk, wah iya. Banget ini gue nih. Dan dia ada versi less sugarnya juga kalau misalnya nggak mau terlalu manis. Oke. Gitu. Ya gue perlu minum ini sih apa yang manis-manis kayak gini, teh pucuk. Doyan kan lo? Iya. Doyan. Nanti gue sikat kayaknya 3 sih. Pas buka tek. Terbaik teh pucuk harum, favorit gue pokoknya. Sadis. Mantap. Ibu, buka puasa di mana aja lebih seru dengan teh pucuk harum jumbo. Teh pucuk harum, teman wajib buka puasa di mana aja. Balik lagi nih ke gambar ini, sebenarnya ini ada hal yang menarik sih di gambar ini tuh. Ini gambar gue baru gambar lagi dari 3 minggu gue nggak gambar. Wah iya tuh. 3 minggu atau 4 sebulan gitu. Iya, wah ini Karena setelah lo absen ini berarti ya? Iya, karena kemarin gue tuh lagi ada cedera di Oh itu dia tuh, bener tuh guys. di jempol. Gue kejepit pintu mobil sampai akhirnya gue nggak bisa, ya keram lah jempol gue ini. Selama 3 minggu tuh gue cuman megang pulpen dan gue mencoba gambar lagi gitu. Kayak gitu. Dan ini gambar yang gila lagi cedera aja begini. Gambar besar, dan makanya kan kemarin rada lama tuh. Maksudnya gue butuh waktu cukup lama untuk gambar ini gitu. Karena gue ya kayak mungkin pemulihan ya. Iya. Kayak gitu. Gitu sih. Harusnya lu bilang, "Bang, bantuin gue," gitu. Gue nanti akan kasih touch-touch dari gaya Rumania ya, secara sentuhan. Coba detailin nih mata-matanya, dibikin lebih nyala gitu. Gue pengen minta tolong gitu. Kemarin. Ngerti itu gue tuh. Kayak gitu. Oke, jadi ini adalah karya Hersman setelah absen selama kurang lebih 1 bulan, bahkan dalam kondisi cedera. Jadinya kayak gini cuy. Kacau. Jadinya kayak gitu. Kacau. Ya gitu sih, bener. Ya. Pokoknya gue doain harus apa yang lo kerjain ke depan semuanya lancar. Amin. Dan pasti mungkin kita bisa kolaborasi terus. Kan kita udah lebih dari sekali nih kolaborasi. Jadi kalau movement street art apa, gue pasti support. Kayak waktu kita bikin renovasi lapangan Kobe kan tuh. Iya. Nah, itu seru tuh. Gitu. Pon Papua. Bener. Itu seru tuh. Itu seru tuh. Ih, kurang lebih udah 3 nih sama ini nih. Kita nih. Gua ngerasain project itu pun kayak gue mendalami hal itu kan waktu itu Papua. Sampai kan IG gue pernah hilang. Iya di saat itu iya. Kan wah itu sebenarnya titik dimana gue kayak awalnya gue biasa aja, tapi pas IG gue hilang berasa juga nih. Tapi ya udahlah, gue tetap gambar. Akhirnya gambar lapangan basket itu kan. Ada lagi tuh kegilaannya yang gue inget. Lu lagi nemenin nyokap lu sakit. Iya, jadi waktu itu nyokap gue kondisinya COVID, Delta. Di rumah sakit. Itu kan hampir, jujur gue pengen banget project itu. Maksudnya bukan dari segi apa-apanya, tapi gue suka ngangkat tentang Papua gitu. Gue suka sama hal berbau kayak gitulah.
Nah nyokap gue gue tuh di rumah sakit selama 2 minggu atau 3 minggu karena nyokap gue Delta dan kondisi COVID waktu itu parah kan. Nah ya udah gue ngeriset tentang Papua itu ketika gue sambil nemenin nyokap. Gitu. Dan syukurnya gue puas sama hasilnya juga gitu dan proyeknya berjalan lancar juga gitu. Nah itu coba lo dengerin tuh cuy, lagi fase pandemi banget itu tuh. pandemi banget. Pandemi banget, Delta tuh lagi kenceng-kencengnya. Tapi maksud gue yang gue salut dari Hersven, dia tetap berkarya sambil nemenin orang tuanya. Itu sih luar biasa buat gue, karena itu nggak mudah kan, moodnya lu juga kena, plus Instagram hilang di momen yang sama ya. Dan apa ya, pada akhirnya emang sebenarnya gue merasa gambar ini buat gue bukan lagi suatu hal yang gua kerjakan gitu, tapi gambar itu suatu hal yang emang ngebuat gua untuk lebih apa ya, kayak meditasi mungkin, atau ketika gua pusing gua gambar, ketika gua seneng gua gambar. Itu cara lu healing? Itu cara gua hidup lah, bisa dibilang ya. Lebih cara gua hidup gitu. Jadi ketika gua pun sedih gitu, gua gambar gitu. Ketika gua seneng gua gambar. Marah gua gambar gak? Jadi bisa gini, anjing lo ya. Gue jalan-jalan dulu. Bener. Tapi kurang lebih sedikit banyak cara lo berekspresi, emang lo tuang ke gambar ya. Iya, dan emang banyak hal mungkin kayak dari segi kayak garis-garis gue itu juga. Karena gue orangnya jujur gue tuh bukan orang yang gimana wah gitu. Nah gue merasa diri gue hidup gitu. Diri gue menjadi diri gue itu ketika gambar gitu. Makanya ketika gue gambar, gue megang pilok gitu, ya gue bisa tuh kayak kasarnya apapun gue kayak nggak merasa nggak ada orang, nggak ada apapun gitu, gue bisa lepas. Itu sih yang gue rasakan. Karena gue orangnya nggak terlalu yang, gue pemalu gue. Iya. Biasanya gini, ya memang benar sih. Gue punya beberapa teman dekat juga gitu. Kayak Hersven. Biasanya orang yang emang sedikit tertutup lah ya. Sedikit tertutup. Itu tertutup tapi kalau udah loyal. Jujur. Iya. Jujur, benar. Kayak gitu lah. Dan apa namanya, selektif. Tapi itu perlu memang. Lo perlu ngefilter circle lo siapa, lingkungan lo kayak apa. Karena itu yang menunjang kerjaan lo sih kalau menurut gue. Iya. Sedikit banyak gitu loh. Dan gue cukup yakin lo tinggal di Bali juga mungkin di sana lebih peaceful. Lebih apa? Di Jakarta kan macet cuy. Iya. Atau enggak juga? Enggak juga. Oh, gue tahu sih sebenarnya ada faktor lain tuh sebenarnya. Oh enggak ya? Bukan ya? Mungkin karena makanannya enak. Bener. Cuaca panas. Panas juga ya. Aduh. Apa ya yang bikin betah di sana ya? Coba komen kali ini. Gitu. Menurut saya yang bikin dia betah adalah kita akan ketemu weekend ini dengan dia mungkin. Tapi balik lagi, Hers, gue udah kenal lo kurang lebih 5 tahun, lo konsisten, buktinya kita hari ini bisa duduk bareng. Ya, gue seneng lah. Berarti kan kita satu frekuensi terus nih, alhamdulillah nih. Dan apa namanya, dedikasi lo juga terhadap gambar luar biasa. Oh, satu hal yang gue kutip di saat gue pertama kali interview dia saat itu. Salah satu yang menginspirasi Hersven menggambar adalah anak kecil. Gue inget jujur. Gila, lu masih inget. Bener kan? Jadi si anak kecil itu mungkin punya rasa kebebasan dalam menggambar segala macam, dan feel itu juga salah satu yang menyemangati Hersven. Iya. Ya, gue ketika melihat anak kecil gambar, gue ngeliat itu dia real. Dia happy gitu. Iya, set garis, mata di mana, mulut di mana. Itu sih yang gue ngeliat energinya lah. Oke. Ya. Pokoknya sekali lagi gue doain apa yang lo jalanin di 2023 dan seterusnya lancar terus. Amin. Sama-sama lah. Pasti kita bisa terus kolaborasi. Nah, buat temen-temen nih, temen-temen street art, temen-temen basket, temen-temen kita lah ya. Kalau mau nonton konten ini, lo bisa follow Instagramnya Connex ID. Instagramnya Connex ID. Begitu juga YouTube channelnya. Nonton biar kita bisa dapet koin Connex, dan lo bisa dapet iPhone. Mungkin bisa dapat sepeda, TV, kulkas. Banyak ya? Banyak. Tank nggak sih? Tank nggak. Helikopter buset. Gue mau tuh ya. Butuh nontonnya 3 tahun kayaknya baru tuh juga depan laptop terus gitu. Ya udah, segitu aja. Siap. Gue doain lo sukses terus. Thank you, lancar terus. Oke guys, gue Rico Lubis. Gue Hersven. Peace out.